Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim liiqamatid dinil Islam, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya untuk kita dan keluarga kita. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat surga, sahabat hasuna yang berbahagia, yang disayang Allah. Berbahagia, bersyukur, hasuna membersamai kita semua untuk kajian-kajian keislaman. Dan hari ini akan kita sampaikan tentang terkait dengan pengelolaan zakat fitrah sebagai bagian dari ibadah yang kemudian kita tunaikan untuk memungkasi, untuk menutup, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita setiap tahunnya. Sahabat surga yang dirahmati Allah, terkait dengan zakat, tentu dalam pemikiran kita yang namanya zakat bukan hanya zakat fitrah sebenarnya. Karena zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Apa bedanya? Kalau zakat fitrah dilakukan atau dikeluarkan kita sekali dalam setahunnya, dan itu di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Dan zakat mal adalah zakat terkait dengan harta kekayaan kita. Iya, kemarin ada pertanyaan menarik yang ditanyakan oleh teman terkait dia mendapatkan ujian. Dalam tulisannya, ujian itu ada seseorang yang mendapatkan utang uang 100 juta rupiah, kan? Hutangnya 100 juta rupiah, lalu diembel-embeli di situ harga emas 1 gramnya 500 ribu. Pertanyaannya, berapa zakat mal yang harus dia keluarkan? Berapa, Mas? Oh, betul. Tidak ada. Iya, nggak usah pusing mikirkan 2,5% dari 100 juta. Yang namanya hutang, berapapun hutang itu tidak kewajiban zakat, betul? Itulah indahnya aturan Islam. Jadi kalau masih hutang malah ghorim, malah mendapatkan zakat, kan? Iya. Yang dimaksud zakat mal itu adalah zakat kekayaan yang Allah berikan kepada kita dengan syarat tertentu. Jadi mencapai nisab, lalu kemudian sudah 1 tahun berada dalam kekuasaan kita. Yaitu namanya zakat mal. Tapi khusus hari ini bahasannya adalah zakat fitrah. Zakat adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita keluarkan semata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah adalah zakat yang mensucikan, membersihkan kekurangan-kekurangan kita, membersihkan dosa-dosa kita, menyempurnakan kekurangan amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan. Maka zakat fitrah adalah tuntunan, sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan dalam rangka mensucikan harta, dalam rangka mensucikan jiwa yang ada pada diri kita. Lalu tuntunannya seperti apa, sahabat surga yang dirahmati Allah? Tentu seperti yang kita fahami bahwa kalau di zaman Nabi dulu, Rasulullah berzakat itu dengan kurma, karena memang bahan makanannya kurma atau gandum 1 sok. Nah, kalau di kita di Indonesia ini, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah setara dengan makanan pokok kita, yaitu beras 2,5 kilogram per jiwa. Dan kewajiban itu bukan hanya untuk orang dewasa saja yang mengeluarkan orang dewasa, tetapi orang dewasa itu punya tanggung jawab membayarkan zakat fitrah bagi anak-anak, bagi bayi, bagi tua, laki-laki, perempuan, bahkan kemudian semuanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi tentu siapa yang punya tanggung jawab, misalnya orang tua membayarkan zakat anaknya dan seterusnya, itulah zakat fitrah. Lalu sahabat surga yang dirahmati Allah, kapan mengeluarkan zakat fitrah? Maka ada waktu yang disebut waktu utama, ada waktu boleh, ada waktu qadha. Kalau waktu utamanya kapan? Kalau waktu utamanya sebenarnya adalah beberapa saat di pagi hari Idul Fitri sebelum ditegakkannya sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama. Tapi kan kadang kita repot, nggak bisa kita mengeluarkan zakat fitrah, jangan-jangan lalu malah kebingungan mau mengantarkan kemana. Maka ada yang namanya waktu jawaz, boleh. Kapan itu? 2 hari, 1 hari sebelum Idul Fitri, bahkan kemudian ketika bulan Ramadan tiba.
Jadi ketika bulan Ramadan, mulai pertengahan Ramadan, kita sudah mulai membayarkan zakat fitrah kita. Diamanahkan kepada panitia, yang pada saatnya nanti panitia akan menyampaikan kepada siapa mereka yang berhak. Itulah zakat fitrah. Semuanya berkewajiban mengeluarkan. Siapa yang kewajiban adalah orang yang ketika malam Idul Fitri, ketika di malam itu ada kelebihan untuk makan bagi dirinya. Iya, jadi berkewajiban. Lalu ada yang disebut waktu qadha. Artinya apa? Karena suatu sebab mungkin, atau mungkin karena lupa ya. Kalau lupa sebenarnya sih tidak terkena hukum, tetapi ketika misalnya sudah melakukan sholat Idul Fitri, baru kemudian dia membayarkan zakat fitrahnya, maka itu disebut waktu qadha. Yang penting di hari Idul Fitri. Tetapi yang utama adalah sebelum melakukan sholat Idul Fitri, 2,5 kg beras. Dan kalau zakat mal untuk 8 golongan, maka zakat fitrah ini dikhususkan, diutamakan bagi fakir dan miskin. Iya, loh kadang-kadang kok kita membayarnya kepada panitia dalam bentuk uang, itu bagaimana? Apakah boleh? Silahkan dalam bentuk uang, tetapi kemudian panitia yang akan mengganti atau akan membayarkan zakat fitrah diberikan kepada yang berhak itu dalam bentuk makanan pokok. Jadi uangnya untuk membeli, panitia sudah menyiapkan berasnya, lalu kemudian kita beli itu beras, lalu kemudian pada saatnya dibagikan kepada yang berhak menerima, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Dan itu dalam rangka mensucikan jiwa, menyempurnakan ibadah puasa kita dengan berderma, dengan mengeluarkan zakat fitrah, termasuk zakat mal bila kita mampu dan ada kesempatan untuk membayarkan zakat mal itu. Semoga Allah beri kemampuan bagi kita untuk membayarkan zakat kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.